Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Inilah 15 pahala besar untuk orang yang rutin berhubungan suami istri menurut Islam. Sahabat Jazilah yang dirahmati Allah, bagi pasangan suami istri, hubungan suami istri tidak hanya memberikan kesenangan, tetapi juga merupakan perbuatan yang mulia dan juga berpahala karena dilakukan dalam kondisi halal. Bagi yang sudah menikah, inilah 15 pahala berhubungan suami istri menurut Islam. Yang pertama adalah dinilai sebagai sedekah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa hubungan badan antara suami dan istri adalah sedekah. Ada yang bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah dengan kami mendatangi istri kami dengan syahwat, semua itu mendapatkan pahala?" Beliau kemudian menjawab, "Bukankah jika kalian bersetubuh pada yang haram, kalian mendapatkan dosa? Oleh karena itu, jika kalian bersetubuh pada yang halal, tentu kalian akan mendapatkan pahala." Yang kedua adalah membersihkan jiwa. Dikatakan bahwa suami yang tidak memberikan nafkah batin kepada istri adalah hal yang serius. Seorang sahabat berkata, "Ketika aku terkunci mentok pada suatu permasalahan ilmu, aku panggil istriku untuk berhubungan badan. Setelah selesai, aku ambil kertas dan mulai menulis. Karena jima dapat membersihkan pikiran dan juga menguatkan pemahaman. Yang ketiga adalah mendapatkan pahala sepanjang melangkah dalam keseharian. Dalam hadis diriwayatkan, barang siapa yang menggauli istrinya sehingga mewajibkan mandi pada hari Jumat, kemudian mandi, lalu bangun pagi dan berangkat ke masjid pagi-pagi, berjalan dan tidak berkendara, kemudian duduk dekat imam dan mendengarkan khutbah dengan seksama tanpa cendagurau, niscaya ia mendapat pahala amal dari setiap langkahnya selama 1 tahun, balasan puasa dan sholat malam harinya. Yang keempat adalah memenuhi hak suami istri. Dari Husain bin Nisan bahwasanya saudara perempuan dari bapaknya atau bibinya pernah mendatangi Rasulullah karena ada suatu keperluan. Setelah menyelesaikan keperluannya tersebut, Rasulullah kemudian bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah bersuami?" Ia kemudian menjawab, "Sudah." Beliau kemudian bertanya lagi, "Bagaimana sikapmu kepada suamimu?" Ia menjawab, "Aku tidak pernah mengurangi haknya, kecuali yang aku tidak mampu mengerjakannya." Maka Rasulullah pun menjawab, "Perhatikanlah bagaimana hubunganmu dengannya, karena suami merupakan surgamu dan nerakamu." Yang kelima adalah jalan ke surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Yang keenam adalah pahala seperti kurban. Rasulullah bersabda, barang siapa mandi di hari Jumat, seperti mandi janabah, kemudian datang di waktu yang pertama, ia seperti berkurban seekor unta. Barang siapa yang datang di waktu yang kedua, maka ia seperti berkurban seekor sapi. Barang siapa yang datang di waktu yang ketiga, ia seperti berkurban seekor kambing gibas. Barang siapa yang datang di waktu yang keempat, ia seperti berkurban seekor ayam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh adalah didoakan malaikat. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang datang di waktu yang kelima, maka ia seperti berkurban sebutir telur. Apabila imam telah keluar dan memulai khutbah, malaikat hadir dan ikut mendengarkan zikir khutbah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, jauh dari laknat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjang dan pasti istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Yang kesembilan, membahagiakan diri. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya wanita datang dalam rupa setan dan pergi dalam rupa setan. Jika seorang di antara kalian melihat seorang wanita yang menakjubkan tanpa sengaja, maka hendaknya ia mendatangi dan bersetubuh dengan istrinya, karena hal itu akan menolak sesuatu berupa syahwat yang terdapat pada dirinya. Yang kesepuluh, membuat hati sejuk. Dalam suatu hadis diriwayatkan, telah dijadikan kesenangan bagiku dari kehidupan dunia, istri, wewangian, dan dijadikannya penyejuk mata hatiku. Yang ke-11, pahala kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah, kalian memiliki hak atas istri kalian, dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian adalah, dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke dalam tempat tidur kalian. Dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Yang ke-12, menjadi pasangan terbaik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ke-13, pahala mengalir sepanjang waktu. Pahala akan terus mengalir bagi suami istri yang berhubungan badan,
karena hubungan badan memberi kebahagiaan. Pahala pun akan terus mengalir untuk keduanya. Yang ke-14, mencegah keburukan. Dengan melakukan hubungan suami istri, tentu akan menjauhkan dari keburukan, yakni menjauhkan dari maksiat, seperti zina mata, zina hati, dan sebagainya. Hal itu dikarenakan apa yang diinginkan telah dipenuhi oleh pasangannya, sehingga ia tidak butuh hal lain dari luar untuk bahagia. Cukup dengan istri atau suaminya saja. Yang ke-15 adalah jauh dari maksiat. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa, bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu, Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Sahabat Jazila yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.